Baik, atau kalau tahu ya pada nenek, ini numpak ini numpak kongnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pertengahan bulan Ramadan, maka sesungguhnya ini adalah nikmat besar. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pertengahan bulan Ramadan ini. Dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan, kekuatan, inayah dan pertolongannya agar bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini sampai akhir bulan Ramadan, agar kita mendapatkan kemenangan Idul Fitri yang insya Allah mudah-mudahan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah dan mengucapkan kemenangan setelah berpuasa selama 1 bulan. Ma'asyiral muslimin, para penonton yang budiman dimanapun berada, kita melanjutkan kajian tafsir kita
dari rumah masing-masing dan kita melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Mari kembali kita bersama-sama membuka surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 156. Al-Faqir ingin membaca kembali untuk mengingat bunyi ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Di pertemuan yang pertama tadi malam kita sudah sedikit menjelaskan tentang makna ayat, penjelasannya serta beberapa riwayat yang menyebutkan tentang kalimat istirja' yang ada di dalam ayat ini, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pada malam ini kita akan membicarakan hikmah yang terkandung di dalam ayat ini, di dalam kalimatnya. Dan semakin kita memperdalam setiap kalimat dan huruf dan setiap kata yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama, Imam Al-Qaffal di dalam kitabnya yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaibnya, Al-Imam Al-Qaffal mengatakan bahwasanya ayat ini, ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khauf sampai selanjutnya, itu berkaitan dengan ayat sebelumnya, yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolonganlah kalian dengan kesabaran dan salat. Maka di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kita bahwa apapun keinginanmu, apapun yang engkau inginkan, entah itu berbentuk nikmat atau berbentuk musibah seperti yang ada di dalam ayat yang kita bahas sekarang ini, maka tetaplah minta pertolongan kepada Allah. Maka bagaimana cara meminta pertolongan itu? Dengan sabar dan sholat. Nah, setelah Allah mengabarkan dengan sabar dan sholatnya itu, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengabarkan tentang ujian itu. Allah mengabarkan tentang cobaan itu, pasti akan diuji, pasti akan dicoba keimanannya sampai sejauh mana. Tapi sebelumnya Allah sudah memberikan jawabannya dengan mengatakan minta pertolonganlah kalian seandainya datang ujian itu dengan sabar dan salat. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini Al-Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan sekali-kali kalian kufur. Kemudian di dalam ayat yang ini Allah mengatakan dan pasti kami akan
memberikan ujian kepadamu dengan sesuatu yang disebutkan sampai terakhirnya. Maka bagaimana mengkomparasikan antara dua ayat ini? Yang satunya Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Bersyukur untuk apa? Yang satunya mengabarkan kepada kita akan menguji kamu. Maka Imam Ar-Razi menjelaskan komparasi antara dua ayat ini agar masuk dan lebih gampang untuk kita bisa pahami. Yang pertama beliau mengatakan annahu ta'ala akhbara anna ikmal asy-syara'i itmamun ni'mah fakana dzalika mujiban lisyukri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan syariat ini, syariat agama Islam ini, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang menyempurnakan syariat-syariat nabi sebelumnya, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah itmamun ni'mah. Itu adalah penyempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang beriman atau kepada seorang hamba bukan harta, bukan yang sifatnya duniawi. Nikmat terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Makanya Nabi Muhammad diutus sebagai nabi terakhir untuk menyempurnakan nikmat itu. Apa yang disempurnakan nikmat itu? Yaitu syariat Islam ini disempurnakan oleh beliau. Maka karena sempurnanya nikmat Islam dan iman ini, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dituntutlah untuk banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan ini. Kita banyak bersyukur, lebih-lebih kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad itu adalah pembawa nikmat itu. Nikmat yang sempurna itu adalah Islam. Nah, itu yang pertama. Bahwa kita disuruh bersyukur karena Allah sudah menyempurnakan nikmatnya sejak diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, thumma akhbara anna al-qiyama bitilka asy-syara'i la yumkinu illa bitahammulil mihan fala jarma amrun fiha bis-sabri. Akan tetapi Allah kemudian mengabarkan kepada kita, tidak cukup hanya menyempurnakan nikmat tanpa dijalankan, tanpa ditunaikan, tanpa dikerjakan. Maka kita sebagai hamba diperintahkan kemudian untuk menjalankan perintah ini, untuk menjalankan nikmat ini, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Di dalam nikmat ini ada perintah, di dalam nikmat ini ada larangan. Maka untuk menjalankan semua perintah ini, ketaatan-ketaatan ini, maka seorang hamba di sanalah dia dibutuhkan kesabaran. Di sanalah dibutuhkan kesabaran. Itu yang pertama. Kemudian cara pandang yang kedua, Imam Ar-Razi mengatakan di dalam tafsirnya, dia ini sifatnya lebih umum. Pertama, washkuruli, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini kepada seluruh umat manusia. Lebih-lebih kepada hambanya. Entah itu misalnya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat anak, nikmat kebahagiaan, nikmat jabatan, nikmat keluarga yang sehat dan bahagia, dan semua nikmat yang sifatnya memberikan kesenangan dan kebaikan. Maka pemberian nikmat ini kemudian kita diperintahkanlah oleh Allah untuk banyak-banyak bersyukur. Itu yang pertama. Nah, karena dunia ini adalah tempat ujian, maka thumma ibtala wa umira bis-sabri. Kemudian seorang hamba itu setelah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tinggal diuji. Apakah engkau mampu mengemban nikmat yang diberikan itu? Apakah engkau mampu membawa nikmat itu kepada jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka
Diujilah manusia itu, dia taat untuk beribadah, dia taat menjalankan perintah, akan tetapi kemudian diuji, entah itu diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kegagalan, diuji dengan kematian, diuji dengan apapun itu yang sifatnya akan mendatangkan kesusahan dan kesedihan. Maka setelah Allah memberikan nikmat, maka diperintahkanlah kita setelah mendapatkan ujian untuk bersabar dalam menjalankan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa fungsinya? Kenapa jadi ada dua? Kita diperintahkan untuk bersyukur, kemudian kita diperintahkan untuk bersabar. Makanya sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala itu semua perilakunya itu adalah ibadah. Semua perilakunya itu adalah ibadah. Kalau dia tidak disuruh untuk bersyukur, maka dia bersabar. Maka tidak ada yang sia-sia bagi hamba Allah yang beriman, yang menjalankan ketaatan ketika dia menjalankan syukur dan sabar itu. Untuk apa? Liyanalar rajulu darajatasy syakirina was-sabirina ma'an. Agar seorang hamba itu mendapatkan derajat sebagai orang-orang yang bersyukur dan mendapatkan derajat sebagai orang-orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pada diri seorang hamba itu sifat syukur yang ada pada dirinya, kemudian ditambah lagi dengan sifat sabar yang ada pada dirinya, maka sempurnalah imannya. Karena sempurnanya iman itu ketika terkumpul pada diri seorang hamba itu sifat pertama sifat syukur dan kedua adalah sifat sabar. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan al-imanu nisfani. Iman itu adalah setengah-setengah katanya. Yakni nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Setengah keimanan itu ada dalam sabar, setengah keimanan itu yang kedua ada di dalam syukur. Makanya ganjaran terbesar, pahala terbesar adalah ketika kita mampu bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar adalah balasan yang tidak terhingga. Kemudian ketika bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepadamu. Maka tidak ada yang sia-sia bagi orang-orang yang beriman, yang terus berusaha berikhtiar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, kemudian kita kembali ke ayatnya. Di sana ada beberapa kalimat yang menjelaskan tentang al-khauf, kemudian ar-raja, kemudian al-ju'. Al-khauf kalau dalam makna biasanya adalah takut. Ar-raja berharap, al-ju' adalah lapar. Akan tetapi para ulama menjelaskan makna al-khauf itu. Dia lebih luas, bukan hanya sekadar itu. Al-Imam Ar-Razi mengatakan al-khawfu huwa ta'ammulul qalbi lintidhari ma huwa makruhun indahu. Khauf itu adalah ta'ammulul qalbi. Istilahnya harapan hati itu. Harapan hati itu ketika dia menunggu sesuatu yang akan terjadi, tapi yang akan terjadi itu adalah sesuatu yang tidak dia inginkan, sesuatu yang dia benci dan dia tidak sukai. Itu disebut dengan kalimat khauf. Misalnya, saya tidak mau mendapatkan kegagalan. Dia tidak mau dengan gagal itu. Dia tidak mau dengan gagal, maka itu disebut dengan khauf. Saya tidak mau menjadi orang miskin. Dia tidak mau menjadi orang miskin, dia benci menjadi orang miskin, maka itu disebut dengan khauf. Dia misalnya tidak mau sakit,
Sakit itu tidak dia inginkan, dia benci sakit itu. Padahal itu belum terjadi. Nah, ketika dia tidak mau terhadap sesuatu yang belum terjadi, atau dia tidak suka terhadap sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah dia angan-angankan, maka itu disebut dengan khauf. Itu yang pertama. Kemudian ada kalimat ar-raja. Nah, khauf ini kan lawanannya ar-raja atau harapan. Apa itu ar-raja? Ar-raja huwa irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun indahu. Adalah tenangnya hati, senangnya hati ketika akan menunggu sesuatu yang dia sukai, yang dia cintai. Kebalikan dari kalimat khauf, makna khauf itu. Adapun roja itu adalah hatinya senang. Ini misalnya dia hatinya senang untuk menerima sesuatu yang akan terjadi seandainya itu ada pada dirinya nanti. Misalnya, mudah-mudahan saya menjadi orang kaya. Misalnya, dia senang seandainya Allah memberikan dia jadi orang kaya. Dia suka dengan kekayaan itu, maka itu disebut dengan ar-raja. Mudah-mudahan saya masuk surga. Itu belum terjadi, kita tidak tahu kapan masuk surga. Akan tetapi dia senang dengan itu, maka itu disebut dengan ar-raja. Atau mudah-mudahan saya mendapatkan ridha Allah, mudah-mudahan saya rajin beribadah, mudah-mudahan saya sukses, mudah-mudahan saya berhasil. Itu semua disebut dengan kalimat ar-raja. Maka seorang hamba ketika dia akan beribadah atau menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib pada dirinya terkumpul dua sifat ini. Baru dia bisa sempurna ibadah dan ketaatan itu ketika terkumpul dua sifat ini, yaitu sifat al-khauf dan yang kedua sifat ar-raja. Kenapa seperti itu? Ini adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika dia beribadah, menjalankan ketaatan. Tidak bisa juga seorang hamba hanya mengandalkan khauf. Misalnya khauf apa? Terlalu berlebihan, dia takut. Saya sepertinya tidak ada yang diterima amal saya. Saya tidak ada sama sekali, ibadah saya tidak diterima. Saya tidak yakin saya tidak diterima ibadah saya semua. Dia takut semua. Semua seakan-akan tidak ada yang diterima ibadahnya. Dia pesimis. Maka itu juga tidak dibolehkan di dalam kita beribadah, menjalankan ketaatan. Atau terlalu berlebihan, ar-raja. Dia terlalu pede terhadap ibadahnya atau terhadap ketaatannya. Maka misalnya dia hanya pakai ar-raja saja, cuma tidak ada khauf di dalam dirinya. Maka misalnya, wah kalau saya itu pasti diterima amal saya. Kalau saya itu pasti saya diterima ibadah saya. Tidak ada yang ditolak sama Allah. Maka tidak boleh juga seorang muslim berkeyakinan hanya seperti ini. Maka antara khauf dan roja itu harus ada tetap. Dia bergandengan seorang hamba. Dia khawatir, dia takut. Nah, dia ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika dia menjalankan itu, dia merasa banyak kekurangan ketika dia menjalankan. Saya merasa tidak sempurna ketika beribadah, ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun begitu kurangnya amal saya, begitu kurangnya ketaatan saya, banyak bolongnya, banyak kekurangannya, jauh dari kata sempurna, begitupun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya tetap berharap agar amal saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun masih banyak kekurangannya. Nah, begitu. Makanya antara khauf dan roja ini harus tetap ada pada diri seorang hamba agar tidak terlalu pesimis ya, terhadap ibadahnya, tidak juga terlalu sombong terhadap ibadahnya. Ini adalah timbangan yang diberikan oleh Al-Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Kemudian di dalam ayat ini, walanabluwannakum bisyai' minal khauf, yani wal ju'. Ada kalimat al-ju' atau lapar. Apa itu ju'? Al-ju' adalah al-qahtu wa ta'adzuru tahsilil qut. Adalah ya kelaparan, tidak bisa makan.
Itu disebut dengan al-ju'. Nah, maka ketika seseorang itu dia tidak punya makanan, dia kurang rezekinya, terkadang dia makan, terkadang dia tidak, karena memang Allah menguji dia, padahal dia dalam keadaan orang yang taat beribadah, sampai-sampai mungkin bisa dia digunjing oleh orang. Itu yang membuat orang lain semakin berkurang keimanannya ketika seorang hamba itu diujilah. Itu saja yang taat ibadah masih miskin katanya. Itu saja yang taat ibadah masih seperti itu aja hidupnya, tidak ada yang berubah. Bukan. Seorang hamba itu walaupun dikasih miskin sama Allah, dikasih kesusahan sama Allah, tetapi dia rajin beribadah, itu adalah ujian. Bukan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang hamba apapun bentuknya itu, maka kita disuruh untuk berhusnuzon kepada orang lain. Kita disuruh untuk selalu berbaik sangka terhadap siapapun. Para penonton yang budiman, maka seorang muslim, seorang hamba, ketika melihat ayat ini, kita diperintahkan, Allah mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Ya. Maka kalimat sabar ini pada diri seorang mukmin dan seorang hamba wajib hukumnya dia bersabar, karena kehidupan ini adalah ujian, ya. Dan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba dalam bentuk ujian dan cobaan, itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk menaikkan derajatnya kelak di hari kiamat. Dan kedua, sebagai hikmah kepada dia, ya, agar semakin meyakinkan dirinya bahwa dia sangat lemah. Yang maha kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang beriman ketika menjalankan ketaatan, ketika menjalankan ibadah, maka kita dituntut untuk sabar, karena ada pembagiannya nanti sabar itu. Akan tetapi tidak ada kesabaran dalam kemaksiatan. Fa amma ma yakunu min janibil zulmati fala yajibu as-sabru alaih. Maka adapun sesuatu pekerjaan kemaksiatan, kezaliman, maka tidak diwajibkan, tidak ada kesabaran di dalamnya. Misalnya, saya ini pencuri, saya akan bersabar dalam mencuri saya. Tidak bisa kita bersabar ketika mencuri, karena kita menaruh sabar itu bukan pada tempatnya. Atau saya ini sedang minum minuman keras, ya, saya ini akan bersabar dengan minum minuman keras ini, karena ini cobaan saya adalah, maka saya akan tetap meminum, ini adalah cobaan dari Allah, maka saya akan bersabar. Bukan seperti itu. Anda menaruh kesabaran bukan pada tempatnya, karena tidak ada kesabaran dalam kemaksiatan atau kemaksiatan yang lain. Tidak bisa kemudian disandarkan sabar itu kepada kemaksiatan. Sabar itu hanya disandarkan kepada hal-hal yang baik, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama menjelaskan tentang masalah sabar ini, ya. Sabar ini kalau dibagi secara umum jadi dua, ya. Kalau dibagi di dalam hissi kita itu jadi dua. Ada yang disebut dengan as-sabrul badani. As-sabrul badani itu disebut yang pertama. Yang kedua ada yang disebut dengan as-sabru an-nafsani. Dan ini semua kita diperintahkan untuk sabar. Pertama, as-sabrul badani adalah sabar badan ini. Allah memberikan cobaan kepada saya, sakit. Badan yang merasakan sakit, maka saya harus bersabar. Allah memberikan cobaan kepada saya, misalnya saya dipukul oleh orang. Yang merasakan sakit itu adalah badan saya, maka saya bersabar karena badan saya ini disakiti atau dizolimi. Itu disebut dengan as-sabrul badani. Kedua, ada yang disebut dengan as-sabrun nafsani atau sabar jiwa. Sabar jiwa. Misal bagaimana contohnya sabar jiwa itu?
orang membicarakan saya atau orang menggibah saya. Si A itu ini. Nah, ketika kabar gibah itu kembali kepada saya, apa saya yang sakit? Bukan badan saya yang sakit, akan tetapi hati saya yang sakit. Maka itu disebut dengan as-sabru an-nafsani. Atau misalnya kita punya wal'iyadzubillah, misalnya punya istri, punya suami, ya. Kemudian qaddarullah suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh. Yang sakit apa yang sakit ketika istri selingkuh atau suami selingkuh? Bukan badan yang sakit. Yang sakit itu adalah hati yang sakit. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bersabar. Kita disuruh untuk bersabar di dalam misalnya saya sudah berusaha menjadi istri yang baik, menjadi istri yang solehah, tapi ternyata suami saya seperti ini atau sebaliknya. Maka itu disebut dengan as-sabr an-nafsani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sabar secara ketaatan itu dibagi 3. Tadi itu kalau diikuti dengan badani, dengan jismi, dengan nafsi. Sabar yang secara ketaatan itu ada 3. Ada 3 model sabar itu. Kita diperintahkan sabar yang dimaksud di dalam ayat ini. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kepada kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa itu perintah sabar itu? Sabar itu ada 3. Yani as-sabru fit ta'ah. Kita menjalankan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sibuk bermain-main, orang sibuk berleha-leha, bersenang-senang, kita sibuk dengan ketaatan. Itu yang pertama. Kedua, as-sabru fil ma'siyah. Kesabaran di dalam kemaksiatan. Orang bisa melakukan dosa, dia puas melakukan dosa, dia dengan melakukan dosa senang. Ada yang berzina itu senang, ada yang minum minuman keras itu senang, ya. Tapi kita tidak bisa menjalankan itu karena kita takut kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar tidak menjalankan maksiat itu. Kita bersabar tidak melakukan larangan itu. Maka itu disebut dengan sabar, as-sabru fil ma'siyah. Yang terakhir yakni as-sabru fil bala. Yang kita sekarang ini sabar di dalam bala atau ujian. Allah kasih kita sakit, Allah kasih kita miskin, Allah kasih kita orang yang kita cintai meninggal, Allah kasih kita misalnya panen kita itu gagal. Maka ini disebut dengan maka saya bersabar karena manusia hanya bisa menjalankan syariatnya saja, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maka saya bersabar apabila Allah belum menghendaki saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Maka kita bersabar terhadap balaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ketahui di dalam makna-makna yang tersirat di dalam ayat ini, yakni ayat 155 sampai ayat 156 surat Al-Baqarah ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ini semua berkaitan tentang bagaimana untuk menambah keyakinan kita terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdhali ma utitum al-yaqinu wa azimatu as-sabri wa man u'tiya hadzuhu minhuma lam yubali ma fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Masya Allah. Di antara yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yang paling utama sebelum yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan. Ini yang banyak hilang dari kita umat Islam. Ketika dianugerahkan keyakinan itu kepada seorang hamba,
Kedua, setelah dia diberikan keyakinan terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah bahwa itu maha benar, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan yang kedua, wa azimatus sabri, dan kuatnya di dalam kesabaran menjalankan perintah itu. Bagaimanapun Allah memberikan dia cobaan, ujian, dia tetap kuat kesabarannya. Karena dia yakin dengan sebenar-benarnya ini dari Allah. Maka dia kemudian semakin menguatkan kesabarannya di dalam apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berbentuk kebaikan, entah itu berbentuk nikmat, entah itu berbentuk kesusahan, entah itu berbentuk kemudaratan. Tetap dia bersabar kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Barang siapa yang diberikan dua sifat ini, yakin dan sabar. Siapa yang diberikan dua sifat ini, yakin dan sabar, lam yubali ma fatahu min qiyamil laili wa siyamin nahar. Maka tidak mengapa baginya seandainya banyak dia jarang melakukan sholat malam, jarang melakukan puasa sunnah, ya. Tapi rasa yakinnya itu besar, terus sabarnya itu besar. Maka dia tidak akan pernah terlalu menghiraukan ketika dia mungkin seminggu dia ikut sholat malam, kemudian seminggu lagi dia tidak sholat malam, seminggu dia puasa, seminggu lagi dia tidak puasa. Maka itu tidak mengapa bagi seorang hamba seperti itu, dengan syarat dia benar-benar keyakinan itu menancap kuat di dalam dadanya, dan kesabaran itu juga kuat menancap di dalam dirinya. Sedikit pun dia tidak pernah mengiba kepada Allah. Maksud saya, sedikit pun dia tidak pernah merasa menyalahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sedikit pun dia tidak pernah demo terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Sedikit pun dia tidak pernah pesimis, tidak pernah menyalahkan keadaan terhadap apa yang diberikan Allah. Karena keyakinannya lebih besar dan kesabarannya lebih besar dari apa yang diberikan oleh Allah dalam bentuk cobaan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, kepada seorang hamba, sesungguhnya itu adalah bukan hukuman. Yani la yajibu an takuna uqubat. Itu bukan hukuman. Akan tetapi itu adalah anugerah. Anna hadhihi al-mihan idza qaranaha as-sabru afadat darajatan 'aliyatan fid din. Maka ujian yang diberikan kepada seorang hamba yang tertancap pada dirinya itu kesabaran yang kuat, maka itu akan memberikan dia mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam agama Islam. Maka tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa kepada seorang hamba ujian itu adalah hukuman, tidak. Tapi itu adalah sebagai bentuk untuk meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apa yang terkandung di dalamnya ini? Ya. Inna lillahi, kalimat istirja' ini. Apa yang terkandung di dalamnya? Nilai-nilai makna-makna sirri yang ada di dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Imam Ar-Razi mengatakan inna lillahi iqrarun minna lahu bil mulki. Pertama, pengakuan seorang hamba itu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai jagat raya ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai al-mulki, kerajaan jagat raya ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Iqrarun ala anfusina bil halak. Adalah pengakuan seorang hamba, pengakuan seorang hamba di mana dia pasti akan hancur. Dia pasti akan binasa. Yang akan tersisa pada suatu saat nanti hanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu bentuk pengakuan kita di dalam kalimat wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepadanya. Bahwa kita pasti akan hancur, kita pasti akan binasa nanti kalau sudah pada waktunya. Kemudian apalagi ayat ini juga menunjukkan iqrarun bil ba'thi wan nusyur,
adalah pengakuan seorang hamba, bahwa pasti siapapun itu, setiap manusia yang diciptakan sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti sebelum hari kiamat, pasti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan dibangkitkan. Innalillah, karena kita ini adalah milik Allah. Maka nanti akan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita dibangkitkan pada hari kiamat. Wan nusyuri, dan sebuah pengakuan seorang hamba itu, dia pasti nanti dia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dibangkitkan, dia pasti nanti juga akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk melihat amal masing-masing dari apa yang dia kerjakan ketika dia hidup di dunia. Itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat sejak zaman Nabi Adam sampai umat terakhir nanti sebelum yaumul qiyamah. Kemudian, apa yang bisa kita simpulkan dari kalimat inna lillahi ini, kalimat istirja' ini? Yadullu ala kaunihi radiyan bikulli ma nazala bihi fil hal min anwa'il bala. Inna lillahi dimaksud di sini juga adalah keadaan seorang hamba itu redha, keadaan seorang hamba itu terhadap apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam cobaannya, dalam ujiannya. Apapun ujian, apapun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, maka kalimat inna lillah itu adalah bentuk ridha seorang hamba itu, bentuk pengakuan seorang hamba itu bahwa dia ridha terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un yadullu ala kaunihi fil hali radiyan bikulli ma sayanzilu bihi ba'd. Adapun kalimat wa inna ilaihi raji'un adalah bentuk pengakuan seorang hamba terhadap apa yang sudah terjadi. Kalau tadi belum terjadi, ini adalah bentuk pengakuan seorang hamba seandainya suatu kejadian itu belum terjadi pada dirinya, maka sebelumnya seorang hamba itu sudah redha dengan itu. Dia sudah ikhlas dengan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, inna lillah, aku ridha ya Allah terhadap apa yang sudah Engkau berikan kepadaku. Dan kedua, ya Allah, wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, dan aku pun ridha terhadap apapun yang akan Engkau berikan kepadaku. Entah itu dalam bentuk kesenangan atau dalam bentuk kesulitan, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk kemiskinan, dan apapun adalah hakmu sebagai Allah Subhanahu wa taala, maka aku sebagai hamba ridha dengan apapun keputusan qada dan qadarmu kepadaku. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sedikit dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir kita untuk kita ketahui bersama. Sesungguhnya apapun yang Al-Fakir jelaskan di sini sesungguhnya tidak akan cukup dan masih jauh dari kata cukup. Karena semakin kita menggali Al-Quran, semakin kita cari rahasia-rahasia Al-Quran, semakin kita lapar dengannya. Semakin kita merasa bahwa tidak ada apa-apanya yang kita jelaskan ini bila dibandingkan dengan rahasia yang ada di dalam Al-Quran ini. Tapi sedikit apapun yang ada di dalam Al-Quran perlu kita mencari apa yang ada terkandung di dalam makna ini. Dengan tujuan untuk apa? Untuk semakin menambah keyakinan kita, untuk semakin menambah kesabaran kita, semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang Al-Fakir bisa sampaikan. InsyaAllah besok malam kita lanjutkan di dalam pertemuan yang lain, di dalam ayat yang lain. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita ini, tausiah kita ini, mari kita bersama-sama berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Demikian dari Al-Faqir, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.